Saudara, pagi ini Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, saya Valentina Sitorus bersama Anda. Hari ini, Saudara, Badan Narkotika Nasional atau BNN Republik Indonesia akan melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika berupa sabu seberat 308,4 kg. Untuk informasi selengkapnya, Saudara, sudah ada Renata Panggalo di BNN Jakarta Utara. Kita coba sambungkan ke Renata ya. Selamat pagi Renata, jadi seperti apa rencana daripada pemusnahan barang bukti narkotika oleh BNN hari ini? Selamat pagi Valentina dan juga saudara. Untuk rencana pemusnahan barang bukti narkotika pada pagi hari ini, dari informasi yang kami sudah dapatkan dari sumber, akan segera dimulai pada pukul 10 nanti. Adapun jumlah dari narkotika yang akan dimusnahkan begitu pada pagi hari ini sejumlah 308.445,02 gram sabu dan 29.482 butir Happy Five, dan dua narkotika ini akan dipimpin pemusnahannya oleh Kepala Badan Nasional Narkotika Indonesia Komjen Pol Dr. Petrus Reinhard Golose, dan untuk pemusnahannya sendiri akan sebentar lagi, saudara, ini akan segera dimulai. Pemusnahan barang bukti narkotika yang rencananya akan dimulai pada jam 10 nanti. Yang bisa dilihat sekarang di visual Anda, saudara, memang sudah terpampang begitu sejumlah barang bukti narkotika yang akan segera dimusnahkan, yang akan dimulai pada pukul 10 mendatang. Selain itu juga dari informasi yang kita dapatkan, barang bukti ini dikumpulkan dari hasil pengungkapan dari 6 kasus tindak pidana narkotika yang ditangani langsung oleh BNN sejak bulan Maret hingga Mei 2022 dari sejumlah daerah di Indonesia seperti Aceh, Medan, Jakarta, dan juga Tangerang. Dan kegiatan ini tentunya merupakan bentuk tanggung jawab dari pihak BNN kepada masyarakat sesuai undang-undang, di mana jika terdapat barang sitaan narkotika yang diamankan oleh pihak penyidik begitu, akan selanjutnya harus dimusnahkan. Dan dari visual yang bisa dilihat, saudara, sudah terpampang begitu barang bukti yang akan segera dimusnahkan pagi nanti, maksud kami, dengan menggunakan 2 mesin, yaitu mesin insenerator dan yang akan langsung dipimpin oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Dr. Petrus Reinhard Golose. Ini kami sedang menunggu dimulainya konferensi pers dan pemusnahan barang bukti narkotika. Ya, Renata bisa diinformasikan kepada kami dalam acara atau agenda pemusnahan sejumlah narkotika yang tadi Anda sebutkan, ada 308,4 kg sabu dan juga psikotropika golongan 4, dalam hal ini adalah Happy Five, dengan 29.482 butir ini. Apakah nanti sebelum pemusnahan akan digelar juga konferensi pers, termasuk juga menghadirkan para tersangka yang informasi sementara yang kami dapatkan ada 13 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka? Benar sekali, Valen. Memang dari pihak BNN sendiri sudah mengkonfirmasi dari jumlah 13 tersangka itu tadi, namun belum kami bisa pastikan apakah tersangka itu juga akan ikut dihadirkan. Namun yang kita sudah ketahui pada pagi hari ini terdapat 13 tersangka dari 6 kasus tindak pidana narkotika yang ditangani BNN sejak Maret hingga Mei 2022 nanti, yang ditangkap di sejumlah daerah di Aceh, Medan, Jakarta, dan Tangerang. Valen. Renata, dapat diinformasikan pula, tadi Anda mengatakan bahwa rencananya agenda pemusnahan ini akan dilakukan pada pukul 10 pagi, dan ini menurut waktu yang sudah saat ini menunjukkan ini sudah pukul 10.
lebih 1 menit begitu, kira-kira apa yang membuat konferensi pers atau agenda pemusnahan ini belum juga dilakukan? Hanya ada tanda-tanda sejumlah barang bukti ini dipajang saja dan belum ada terlihat persiapan di situ, Renata. Berdasarkan pantauan saya, Valen, kini sekarang beberapa kursi yang yang maksud kami kosong tadi karena menunggu beberapa perwakilan dari pejabat BNN maupun pejabat Kementerian Kesehatan. Valen, tampaknya konferensi pers maupun pemusnahan barang bukti narkoba ini akan segera dimulai. Yang terhormat, Kepala Badan Narkotika Sebab Nasional beberapa Republik perwakilan Indonesia, yang sudah saya sebutkan Bapak tadi Komjen Pol dari Dr. Kemenkes, Petrus dari Renat Bareskrim Tulus, Polri pun juga sudah yang kami hadir, hormati, dan para dari pejabat Kepala utama Badan Narkotika lingkungan Nasional pun Badan juga Narkotika sudah Nasional Republik hadir, Indonesia, sehingga tampaknya sekarang Republik acara Indonesia, pemusnahan barang atau bukti yang narkotika ini mewakili akan segera dimulai, Valen. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Baik, atau yang mewakili melalui jurnalis Jaksa Kompas Agung TV, dan Tindak Pidana Renata Panggalo tadi juga menyampaikan bahwa nantinya pemusnahan sejumlah barang bukti narkotika yang sudah didapatkan beberapa waktu lalu yang sudah siap edar dari wilayah Aceh, Medan, Jakarta, dan wilayah Tangerang hari ini rencananya akan dimusnahkan langsung oleh Kepala BNN Republik Indonesia, Dr. Petrus Renat, yang mana tadi juga disampaikan bahwa pemusnahan ini dihadiri oleh sejumlah pihak begitu. Seperti jika boleh diinformasikan, saudara, dalam peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional nomor 7 tahun 2010 pasal 1 angka 5 mengatakan bahwa pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan dan pelaksanaannya dilakukan setelah adanya penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili unsur kejaksaan, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Renata, bisa diinformasikan kepada kami kira-kira siapa saja pejabat yang hadir di sana selain Kepala BNN? Marilah kita dengarkan bersama press release yang akan disampaikan oleh Kepala Baik, Valen, untuk Republik Indonesia. Pejabat yang hadir mewakili sejumlah instansi, misalnya dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selanjutnya ada Bareskrim Polri pun juga ikut menghadiri dan menyaksikan pemusnahan narkotika pada pagi hari ini. Selanjutnya juga dari pihak Kemenkes maupun Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Valen. Renata, kita akan dengarkan langsung konferensi pers yang hari ini rencananya akan dibacakan langsung. Bahagia tanpa narkoba. Yang saya hormati tamu undangan yang mewakili Direktorat Jenderal Binfar dan Alkes Kemenkes, Direktorat Narkoba Bareskrim, Kejaksaan Agung, kemudian dari Ditjen Bea Cukai, para pejabat tinggi Madya dan Pratama di lingkungan BNN, para penggiat anti narkotika, para jurnalis yang berbahagia yang bisa ikut bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini, dan seluruh undangan yang ikut bersama dengan kami dalam rangkaian Hari Anti Narkotika Internasional yang seyogyanya akan kami laksanakan di Bali pada tanggal 26 Juni tahun 2022. Sebagai umat yang percaya, marilah kita selalu bersyukur. Kita mengucap syukur karena kita bisa bersama-sama hadir dalam tugas yang mulia menyelamatkan generasi bangsa dari terpaparnya masalah narkotika yang tentunya kita ketahui bersama bahwa walaupun dalam COVID-19 tetapi tingkat pengguna narkotika justru naik. Dan ini setelah kita mulai bisa mengakhiri masalah pandemi ini,
Walaupun dengan protokol yang harus kita tetap lakukan, tetapi saya sudah memerintahkan ke seluruh jajaran untuk tetap memperhatikan karena masalah berikutnya setelah COVID-19 ini adalah masalah narkotika. Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam mengantisipasi masalah narkotika di Indonesia, saya baru melaksanakan kunjungan kerja dan sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia ke beberapa negara di Amerika Selatan dalam rangka mengantisipasi masuknya kokain dan peredaran narkotika yang lain, yang kita juga akan lakukan koordinasi dengan baik dari South America, kemudian nantinya dengan Golden Triangle dan Golden Crescent. Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama dari stakeholders yang membantu, kemudian juga jajaran Kedeputian Pemberantasan yang amat sangat luar biasa, baik di tingkat pusat yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal Kennedy maupun oleh masing-masing kepala BNNP yang melakukan kegiatan-kegiatan pemberantasan yang tentunya masuk dalam salah satu strategi yang saya sampaikan, yaitu hard power approach. Bagaimana kita melakukan penindakan, bagaimana kita melakukan penegakan hukum yang terukur, yang tentunya mengikuti aturan-aturan yang ada dan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hak asasi manusia. Pada pagi hari ini kita akan melakukan pemusnahan barang bukti narkotika golongan 1, yaitu metamfetamin atau sabu seberat 380.445,02 gram, berarti 308 kilogram lebih. Kalau kita lihat dari jumlah ini, kalau beredar di masyarakat lebih daripada 300.000 orang yang akan terpapar atau minimal mengguna kalau dia pengguna 1 gram. Kemudian Happy Five sebanyak 29.482 butir. 29.482 butir. Ini jumlah yang banyak juga, dan kita ketahui bersama di samping MDMA atau ekstasi, Happy Five juga merupakan barang terlarang yang diminati di khalayak yang menyukai hal-hal yang dilarang oleh undang-undang. Perlu saya sampaikan kejadian penangkapan oleh jajaran pemberantasan, yaitu yang akan dimusnahkan ini, yaitu mulai dari hari Senin tanggal 14 Maret 2022 melaksanakan operasi yang dilakukan di Aceh Timur, di mana petugas telah mengamankan barang bukti golongan 1 jenis sabu seberat 203.998,0 gram. Kemudian tanggal 15 Maret 2022 juga di Jalan Lintas Banda Aceh, Medan telah mengamankan barang bukti golongan 1 jenis sabu sebesar atau seberat 51.971,0 gram. Pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 bertempat di Penjaringan, Jakarta Utara telah mengamankan barang bukti seberat 1075,50 gram. Kemudian 21 Maret di daerah juga Penjaringan, Jakarta Utara telah mengamankan barang bukti narkotika seberat 302 gram.
pada hari Minggu 10 April di Medan telah mengamankan barang bukti jenis sabu juga seberat 43.077,60 gram. Kemudian 19 Mei 2022 sekitar di Sumatera Selatan mengamankan 8.323 gram. Jadi kegiatan yang dilakukan, dan perlu saya sampaikan sekarang operasi sudah dilaksanakan, dan pada saat ini juga barusan saya mendapat laporan bahwa kita sebenarnya melaksanakan operasi dan telah dilakukan beberapa kegiatan. Jadi yang tentunya kita untuk mengeliminir bagaimana peredaran gelap narkotika. Saya perlu tekankan kepada saudara-saudara, kemudian hadirin yang berbahagia, terutama para jurnalis, bahwa BNN bekerja sama kami pasti dengan seluruh stakeholders. Tetapi yang kami tetap harapkan adalah partisipasi masyarakat. Bagaimana masyarakat ikut bersama untuk kita mengamankan lingkungan kita mengamankan daerah kita mengamankan kota kita dari pengaruh narkotika. Ini hal rutin yang terus kami ingatkan, tetapi kami tidak bosan-bosan dan tidak akan pernah berhenti untuk mengatakan ini. Kenapa? Karena ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk negara dan bangsa. Hadirin yang berbahagia, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara, terutama para tamu undangan yang hadir pada pagi hari ini. Sebelum pemusnahan barang bukti ini dilakukan, akan dilakukan uji sampel narkotika oleh tim pusat laboratorium narkotika dengan tentunya menggunakan standar operating prosedur yang ada dengan alat uji laboratorium lapangan. Ini bentuk kontrol kita dan bentuk juga bagaimana kita memperlakukan barang bukti yang ada dengan kontrol yang benar dan sesuai dengan standar operating prosedur. Saya rasa ini yang perlu saya sampaikan. Mari kita bersama-sama melakukan penanggulangan narkotika bersama, dan kita nyatakan, selalu saya katakan, war on drugs. Dan tahun 2022 ini kita speed up, never let up. Terima kasih, salam Indonesia bersinar, bersih narkotika.